Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai obat penawar hati yang gelisah, petunjuk yang lurus dan cahaya di tengah kegelapan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh teknologi yang sama-sama kita rasakan pada saat ini. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai suatu hal yang luar biasa, yaitu mengenai keutamaan membaca Al-Quran. Di tengah kesibukan dunia yang tiada habisnya, mungkin hati kita merasa lelah, pikiran kita menjadi hilang arah, dan jiwa kita merasa penat. Dan kita mencari ketenangan itu ke berbagai arah. Padahal sumber utama dari ketenangan itu ada di sekitar kita. Mungkin ia telah berdebu di atas meja atau bahkan tersusun rapi di atas lemari. Ia adalah Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran bukanlah sekedar ibadah biasa. Namun, membaca Al-Quran adalah interaksi spiritual yang agung. Mengapa membaca Al-Quran sangat utama? Mari kita renungkan keutamaan membaca Al-Quran. Pertama, setiap satu huruf merupakan ladang pahala yang berlipat ganda. Seperti sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran akan mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Bagi umat muslim yang membaca Al-Quran baik dengan lancar maupun terbata-bata, akan tetap Allah berikan pahala kepadanya. Untuk umat muslim yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, Allah memberikan pahala 2 kali lipat. Yang pertama yaitu pahala karena ia mau membaca Al-Quran, dan yang kedua yaitu pahala karena ia mau bersusah payah mempelajari dan membaca Al-Quran walaupun terbata-bata. Yang kedua yaitu Al-Quran sebagai obat ataupun syifa bagi manusia. Di tengah kehidupan modern saat ini, banyak penyakit-penyakit yang mengganggu mental health manusia, baik itu overthinking, FOMO, dan lain sebagainya. Namun Al-Quran hadir sebagai obat yang mujarab untuk penyakit-penyakit seperti itu. Dan sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan dari Al-Quran kami turunkan sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ketika lisan kita melafalkan ayat-ayat Al-Quran dan telinga kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, ada getaran yang meresap ke dalam hati yang bisa meredakan ego, meredakan amarah, dan mengembalikan ketenangan jiwa yang hilang. Selanjutnya, keutamaan membaca Al-Quran adalah Al-Quran dapat memberi syafaat kita di hari kiamat nanti. Di hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita, baik sahabat, kerabat, bahkan orang tua pun tidak akan bisa menolong kita kecuali Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat ia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah dimanapun kalian berada, menjadikan Al-Quran sebagai gaya hidup kita membutuhkan komitmen yang luar biasa. Seringkali kita betah menatap layar handphone berjam-jam, namun terasa sangat berat untuk membuka lembaran mushaf Al-Quran. Maka mulailah dari sekarang,
Tidak perlu menunggu waktu luang, tapi luangkanlah waktu kita untuk membaca Al-Quran. Jika belum bisa 1 hari 1 juz, maka bacalah 1 halaman saja. Jika belum bisa juga 1 halaman, maka bacalah 1 ayat dalam sehari. Yang penting kita berusaha untuk istiqomah selalu membaca Al-Quran. Dan ingatlah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan semoga Allah selalu melembutkan hati kita untuk selalu mencintai Al-Quran dan memberikan kekuatan agar kita bisa membaca Al-Quran, mentadaburinya, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita dikumpulkan bersama Ahlul Quran di akhirat kelak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.